pekan terbalik. Ini yang diperkirakan ditulis pada abad ke-14 menurut teman-teman secara kolbu, tapi belum lihat cek karbon dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Gerbang Pulau Madura. Sore ini kami berada di Desa Dupok, Kecamatan Kokok, Kabupaten Bangkalan. Memang perjalanannya agak jauh, Pak De. Meliku-liku. Kenapa kami sampai ke Dupok? Karena kami tertarik dengan postingan Pak De Doeng waktu itu tentang penemuan salah satu manuskrip, dan kebetulan kami sekarang berada di rumah pemegang manuskrip tadi. Seperti biasa saya ditemani Pak De Doeng, juga narasumber, salah satunya Ibu Muzainah Marhatib, beliau pemegang manuskrip. Boleh diceritakan sedikit Pak De, kenapa sampai ada postingan manuskrip? Baiklah sahabat Kinasi semuanya, pada waktu 2 atau 3 hari yang lalu saya ditelepon teman saya namanya Mas Agus Jos. Mas Agus Jos ini kan berkawan baik dengan Bang Aliman Haris, memberikan rekaman pada waktu Bu Muzainah menunjukkan manuskrip itu dan foto-foto. Amat sangat menarik karena beda dengan manuskrip yang sudah biasa. Manuskrip yang biasa seperti yang di Sabdra itu tulisan bahasa Arab. Ini tulisan bahasa Jawa. Bahasa Jawanya bukan kuno sebetulnya, cuma karena saking rapinya. Nah, kami posting di situ. Ternyata banyak tanggapan dari teman-teman. Serahkan ke kebudayaan. Ini coba konsultasikan ke Arsip Jawa Timur. Lo kedenten saya telepon. Saya nanya sama Mas Soleh Romi. Kalau dari suaranya Mas Doeng itu sepertinya Bu Muzainah Marhatib di Dupok gitu kan. Saya nanya, nomor teleponnya berapa? Nggak dikasih tahu. Sampean hubungan aja lewat Facebooknya. Dari situ saya minta penjelasan kepada. Dan akhirnya sampailah tim ini. Alhamdulillah kami diterima dengan baik dengan keluarga besar beliau ini. Iya. Luar biasa Mas Doni. Bu Muzainah, mohon maaf kami mengganggu ini. Boleh diceritakan Bu tentang manuskrip ini sendiri, bagaimana awal mulanya bisa ada di Ibu? Semoga bisa ketemu. Ya sebenarnya ini pertamanya saya ketemu sama teman saya nih yang masih kerabat, guyonan gitu. Waktu itu saya silaturahmi ke rumahnya Ustadz Ustomi, kebetulan kan mau bangun madrasah. Terus beliaunya letuk, kamu itu walaupun cucunya Rauyan gak punya loh jempolnya Barauyan. Loh kamu punya? Iya punya saya. Ya mana pengen lihat saya, ada fotonya, enggak rumah. Terus akhirnya saya datang. Ternyata bukan rumahnya dia, di rumahnya satunya, familinya satunya. Saya datang sampai lewat sawah-sawah itu sore-sore. Nah akhirnya ya ketemulah di situ. Terus ketemu ada manuskrip ini, kok tulisan Jawa semua. Terus saya tanya sama yang pegang, teh ini ngerti sampean apa isinya? Saya juga nggak tahu. Terus ini dari siapa? Ini dari dudukmu yang itu, Bu Nik, yang kemarin di hall itu bilang gitu. Yang casingnya diperbaiki ya dari sana, turunan dari sana bilang gitu. Akhirnya saya pinjem. Udah saya pinjem, nanti saya tanya-tanya di Bangkalan mungkin ada sejarawan gitu. Nah, akhirnya sampai rumah, saya foto-foto, saya kirim pertamanya sama Mbak Dan Ayu sebenarnya. Oh iya. Cuman responnya Mbak Dan Ayu kok nggak cepet, akhirnya kok Mas Aliman itu ngirim postingan terus ke saya. Akhirnya, Mas saya menemukan ini, punya link nggak? Tolong dong carikan, bilang gitu. Siap, bilang gitu. Ayo ke sini kita ke Sanrasan. Ya kapan-kapan, bilang gitu. Nggak tahu keesokan harinya ada yang posting di Facebook. Loh, ada yang posting di Facebook.
ini sudah sampai kemana-mana ini. Iya. Gitu. Akhirnya saya komen di situ. Akhirnya saya japri ini nomor saya gitu. Iya. Akhirnya wes komunikasi di WA gitu. Nah, kemudian saya cerita sama teman saya yang ini yang pakai batik merah ini. Ini dia. Nanti ya, siap ya kalau umpamanya ada tim datang dari Bangkalan. Oh siap. Terus bilang ada lagi, bilang gitu. Apa? Ini yang ada lagi manuskrip yang dari tujuh pancihnya, dari yang pihak laki-laki gitu. Loh mana? Ya ayo ke rumahnya karena hari Selasa lo mau ke Dupo, rumah saya yang dari Bangkalan. Ayo sore nanti. Jadi kemarin saya ambil dengan empaknya ini. Peti. Isinya ada 3 tulisan Arab semua gitu. Loh saya buka kok sudah rusak gitu. Memang, kalau melihat Iya. memang sudah sangat tua sekali, Bu. Iya. Jadi memang sempat dibuka tadi Pak De. Kertasnya juga beda kalau menurut saya. Bukan kertas dari pabrik, Mas Adi. Itu jelas kertas yang dibikin, Iya. artinya lokal. Jadi kalau misalnya kertas yang sudah dari pabrik, yang sudah ada Logonya logo, kalau di Sentolop itu pasti sudah keluar tanda air ya, seperti di ada model di uang gitu ya. ya, Di itu uang kertas. masanya masa abad 17-18. Ini lebih tua lagi. Kalau boleh diceritakan lagi, apa namanya, silsilah dari manuskrip ini sendiri, urutannya seperti apa? Ya kalau informasinya dari kerabat-kerabat yang ini tadi sesuai yang diciptakan tadi itu. Kalau yang tulisan Arab itu kayaknya dari yang Jupanci. Nah, Jupanci Raden itu Ayu Panji. Ayu Panji ya. Raden Cuman Ayu kita Panji. nggak tahu informasinya dari Bangkalan gitu. Tadi kan sudah ketemu ya, cuman masih belum Ya, masih ya. mau ditelusuri lagi. ya, Nanti dilihat di Bangkalan silsilahnya itu dari mana gitu. Tapi sekilas tadi sudah dibahas kayaknya ya dari tim Bangkalan, tapi kita pastinya menunggu informasi selanjutnya Ya. kan begitu. karena untuk Yang juga tulisan melihat, Arabnya, jadi dari tujuh yang laki-laki. Nah kalau yang tulisan Jawa kunonya ini yang dari Njuk yang perempuan. Jadi dari keluarga aliran yang perempuan gitu. Ya ternyata ya memang informasinya tadi dibaca ya, komen-komen juga kayak zamannya Mataram kayak gitu. Iya. Kalau saya kan termasuk ya katakanlah nggak ngerti gitu, jadi bingung gitu. Tapi ini warisan yang sungguh luar biasa, Bu, untuk apa namanya, sejarah Bangkalan mungkin Mbak De ya. Kalau boleh dibuka tadi barangkali bisa ditunjukkan ke pemirsa seperti apa Mbak De. barang-barangnya. Iya. Ya, no. Oh ya. Juga dengan petinya pemirsa, kayu jati Pak De ya. Kayu jati. Sudah sangat tua sekali pemirsa. Ini yang bertulisan Arab. bahasa Arab. Yang dari Ju Panci, Laki. iya Panci. Sama dengan yang ini. Yang ini Iya. juga kayaknya semacam primbon ini Mas Joni. Karena ada kidul, ada wetannya, ada lor dan lain sebagainya. Allah, lebih. Ini juga jadi 3 kitab yang bertulisan bahasa Arab itu seperti ini. Ini satu paket, Bisa di zoom? Bisa. satu paket. Ini yang paling unik ini. Yang tulisan Bahasa Jawa. bahasa Jawa. Jawa. Itu terbalik Pak De. Terbalik. Terbalik. Ya, Kalau mau ditunjukkan terbalik. ini yang diperkirakan ditulis pada abad 14 menurut teman-teman secara kolbu, tapi belum lihat cek karbon dan lain Ya. sebagainya. Saya juga tidak bisa baca, hanya sebagian aja kenal huruf antara A dan Ra dan Na kayak gitu. Anak caraka. Mana carakannya? Juga jenis kertasnya unik ya. Ya. Seperti serat kayu. Serat kayu, Apa ya? memang betul serat kayu atau serat tebu. Nah, ini tepat katogen namanya, Mas. Reham.
Kalau reham yang bukaan gini itu. Iya. Kalau ini katoksen. Nah, ini di sini tertera nama Rauyan itu. Yang ini nih, yang ini yang Rauyan. Surat yang berangkat tahun 34. Iya. 34 surat keterangan kepala desa. Jadi beliau sebagai kepala desa di daerah Dupok pada tahun 1934 masih menjadi kepala desa. Ibu. Kalau tahun 34 berarti masuk kepada masa-masanya Raden Adipati Aryo Suryowinoto, Bupati ketiga, yang kemudian diangkat menjadi wali negara Madura. Cucu dari Sultan Kadirun. Sultan Kadirun. Cucu Sultan Kadirun. Dari putra nomor 38 ya kalau tidak Iya. salah ya. Dari Jupanci. Ini peninggalan Kiring. Dari Ayu Jupanci. Ya, kalau dilihat masanya kayaknya dinasti Ming. Masanya. Ternyata di daerah Kokop atau Dupok itu sudah dikenal tenun. Ini tenun. Punya Jupanci yang buat itu. Ini tenun di masa-masa 1934-an. Kokop Jadi, iya. atau Dupok itu sudah mengenal tenun seperti ini. Ini tenun warnanya belau. Belau. Iya, belau katanya orang Belau Konah. katanya orang Konah. Nah, yang ini yang hitam kecoklatan. Ungu. Bungo. Artinya selain membatik mungkin ada Nah, apa itu dia. namanya Jadi, kegiatan di daerah kegiatan Kokop. menenun. Iya, di daerah Kokop ternyata daerah tenun. Ya. Kalau melihat geografis, masuk akal Mas Joni, karena banyak pohon nau. Iya, betul. Juga Kecamatan Kokop ini pemirsa berhimpitan dengan Kecamatan Tanjung Bumi penghasil batik khas Bangkalan. Ya. Jadi sangat masuk akal sekali pemirsa. Ini salah satu bukti bahwa orang Madura juga menenun, Pak De. Betul, betul. Poleng. Iya. Disebutkan. Saya tertarik poleng. ke ini, Pak De. Entah apa artinya, mungkin ada dari pemirsa nanti bisa apa menerjemahkan ini, mentranslate Kampung Kat Inlanders. Apakah ini surat tanah atau bukti pajak pembayaran? Saya kurang tahu. Tapi lokasinya jauh pemirsa, di Singkawang. Singkawang. Kalimantan ya. Sambas, kampungnya Lorong Jawa. Surat Tahun Tahun 1935, Pak Di. perantauan. Tanggal 24 ya? 24. Ini Sambas 24 Ya. bulan 1 1935 pemirsa. Singkawang. Jadi tahun-tahun itu masyarakat Bangkalan sudah melanglang buana. Ya. Ada di mana-mana. Ini mungkin ada pemirsa nanti yang bisa menerjemahkan ini apa artinya, apakah ini bukti pajak atau surat tanah, kurang paham juga Pak De. Yang lebih menarik lagi, setelah kita telusuri, ternyata di buku catatan Kanjeng Zainal Fatah, Mas Joni, ada kan nama di situ Raden. Ya, Raden Panci. Raden Ayu Panci. Raden Ayu Panci. Pemirsa, saya buka. Kalau tidak salah memang dari Cakraningrat 5 Pak De. Ya. Jadi turunan dari Raden Ayu Purwowinoto itu di sini ada namanya Raden Ayu Panci. Ternyata setelah diteliti Raden Ayu Purwowinoto ini adalah putra Sultan Kadirun yang nomor 43. 43. Kalau tidak salah. Iya. Jadi masih bisa kita terima kalau beliau itu menyeberangnya ke daerah utara, artinya berkembang ke daerah utara. Mudah-mudahan ya menurut penuturannya Bu Muzai dan Pak Anu bahwa beliau
kawin dengan orang Belatir. Kati kenapa cerita? Kati kenapa? Mungkin bisa disampaikan, Mbak. Anu ini nih, daswar. Ngere. Kati kenapa nih? Bahasa matur ge, Pak. Engki, tak kenapa? Menabi tebu epon po sepo seneka. Dupan cijecong pendatang. Beda sada buah kiri di Bengkalan. Karena bi ereng Bengkalan itu dung buru polna ala kebajingan. Kalau itangke nang kota Bengkalan. Jadi kan nak je pendatang nyaman lagi nak pujuk rambut. Terus pujuk rambut andi anak selang kader dan selang makun. Sekali itu. Selang kader ageduin putra si anyama Dina. Oke. Namun oneng situng lain epon kula taoning. Engki. Seselang makun ageduin putra pujuk madeg. Dari itu makom epon beri tinjompok pula. Sarang stretanan sarang pujuk Sredin. Pujuk Sredin. Pujuk madeg kadin to ageduin putra anyama Milen. Milen. Semilen ageduin putra Alima. Mbak bini kaula. Si Alima ageduin putra Tosin. Ti bapak kaula tibi. Terus keun kaula tibi kadin to kebebe. Jadi kalau melihat penuturan dari Bapak Cek Aswan, Pak? Aswar. Bapak Aswar memang buyut dari keluarga besar ini, salah satunya memang dari Bangkalan. Disebutkan Tepanci dari Bangkalan, seperti itu. Memang di buku Kanjeng Sain Al-Fatah, sejarah caranya pemerintahan di daerah di Kepulauan Madura memang ada disebutkan halaman berapa Pak tadi ya? Halaman 240. Memang salah Raden satunya Ayu Raden Panji. Tapi kita mungkin bisa melihat di silsilah yang lagi yang di Umama ya. Yang di Umama Pak. Mas Rahmat ya. Ya, yang di Umama. Barangkali nanti kita bisa lebih mengurai di sana seperti apa. Sementara itu barangkali ada yang mau ditambahin Pak? Kaitannya begini. Kalau boleh saya bilang, manuskrip ini semua saya istilahkan manuskrip sempor. Karena berasal dari daerah Sempur-Sempor. Desa Dupo. Kalau di daerah Sabdreh juga ada manuskrip, ternyata di daerah Sempor, Dupo ada juga manuskrip yang tidak kalah pentingnya. Karena di situ tercatat nama-nama leluhur, kemudian kitab-kitab yang lain termasuk yang bertulisan bahasa Jawa itu. Masuk peninggalan yang lain. Ya. Ini yang perlu kita lihat. Nanti kita akan mencoba untuk menindaklanjuti ke atas Mas Doni, menginformasikan kepada Dinas Pariwisata, kemudian ke daerah Trawulan, kemudian arsip yang paling penting itu. Satu lagi mungkin ke Balar Jogja. Nah itu ke Balar Jogja perlu kita Gunadi. Ya. Terutama di bahasa tulisan Jawanya tadi. Itu, ya. Karena saya sendiri bacanya bingung. Apalagi saya. Alhamdulillah. Kalau bisa dibuka, tak sangat bingung. Ya barangkali sekaligus barangkali dari pemirsa ada yang menyimpan manuskrip, bukan untuk gagah-gagahan, tapi sebetulnya untuk menjaga apa namanya Pak dia? Peninggalan sejarah, wabil khusus silsilah keluarga masing-masing. Betul. Barangkali bisa menyambung silaturahmi kembali, gitu. Yang lebih penting di situ, Pak. Utamanya di situ. Iya. Kalau seandainya tidak ada ini, kita kan tidak ketemu dengan keluarga besar. Ternyata kalau ditarik, memang Pak De, kita banyak kenal juga. Ya. Gitu. Salah satu di antaranya beliau ini termasuk juga masih bersaudara dengan Pak Misdin. Iya, Pak Abdullah. Mas Yus. Oh iya, Mas Yus, ya, halo, mudah-mudahan sampian melihat tayangan ini, Mas Yus.
ini saudara-saudara sampean ternyata menyimpan banyak kenangan dari para leluhurnya. Mas Yus, jangan lupa didupok ya. Pesan saya khusus untuk Mas Yus. Iya. Barangkali itu sementara dari kami pemirsa. Kalau tidak ada tambahan Bu, barangkali ya. Adiknya Yusnya Mas Yus tuh Ahyan. Oh iya, Mas Ahyan. Ahyan. Yang di Pejagan itu Pak ya? Ya Pak, yang di Pejagan. Setuan. Di Satuan, betul. Betul, dekat sebetulnya. Kalau Pak Yusnya sering di Jakarta. Sementara itu pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan lupa olahraga. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.